Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan materi terkait sejarah Islam Nusantara. Sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan menyebar secara luas pada abad ke-13. Daerah pertama yang memeluk Islam adalah Aceh. Sebelum Islam datang dan menyebar di Aceh, masyarakat Aceh masih dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu. Berikut ini kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. Ekonomi Nusantara sebelum Islam banyak bergantung pada pertanian, perdagangan, dan maritim. Nusantara dikenal sebagai daerah kaya dengan sumber daya alam, terutama rempah-rempah yang menarik perhatian pedagang dari berbagai belahan dunia seperti India, Tiongkok, dan Arab. Agama atau kepercayaan. Kondisi bangsa Indonesia sebelum Islam datang dari segi keyakinan sudah mengenal agama atau kepercayaan. Masyarakat Indonesia menganut dinamisme dan animisme. Dinamisme dan animisme ini terpengaruh oleh agama Hindu dan Buddha. Budaya sebelum masuknya Islam, masyarakat Nusantara menganut berbagai kepercayaan dan agama. Kepercayaan asli masyarakat Nusantara seringkali bersifat animisme dan dinamisme, hingga di mana budaya yang sering mereka lakukan adalah memuja roh-roh nenek moyang dan kekuatan alam. Kondisi politik sebelum Islam adalah sistem kerajaan dengan bercorak Hindu-Buddha yang menganut konsep dinasti, yakni sistem pemerintah berbasis garis keturunan. Suku bangsa Nusantara sebelum Islam, para masyarakat Indonesia sudah mengenal agama atau keyakinan, budaya, ekonomi, dan lainnya, dan sudah banyak suku-suku maupun bangsa yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, proses masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara dipengaruhi oleh perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan politik. Perdagangan menjadi taraf permulaan saluran Islam di Indonesia. Kesibukan lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan. Para pedagang Muslim tersebut kemudian menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, khususnya di Aceh. Perkawinan. Status sosial para pedagang Muslim tersebut lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga putri bangsawan pun tertarik menjadi istri saudagar itu. Sebelum menikah, mereka diislamkan terlebih dahulu. Islam pun makin meluas setelah memiliki keturunan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan jika terjadi antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan, sebab hal ini mempercepat proses islamisasi. Pendidikan. Proses pendidikan dan pengajaran Islam sudah berlangsung sejak Islam masuk ke Indonesia. Proses pendidikan dan pengajaran Islam sudah dilaksanakan secara teratur di tempat tertentu. Setelah pemeluk Islam sudah banyak dan telah terbentuk komunitas Muslim. Kesenian saluran Islamasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga lah yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Beliau tidak pernah meminta upah pertunjukan, namun meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Tasawuf menjadi salah satu peran yang signifikan dalam penyebaran ajaran Islam. Para pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Bentuk Islam yang diajarkan memiliki persamaan dengan alam pikiran masyarakat Indonesia yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga mereka mudah mengerti dan menerima agama baru. Islam masuk ke Nusantara melalui jalur politik dengan memengaruhi dan mengubah struktur kekuasaan lokal. Proses ini terjadi ketika kerajaan Hindu, Buddha mulai beralih menjadi kerajaan Islam, seperti Kesultanan Samudra Pasai dan Kesultanan Denmark. Para penguasa yang menganut Islam menggunakan agama ini untuk memperkuat legitimasi kekuasaan mereka, seringkali dengan dukungan ulama. Selanjutnya, teori masuknya Islam ke Nusantara, yaitu Mekah, Persia, Gujarat, dan Cina. Pertama, Mekah. Teori ini, Islam masuk ke Indonesia melalui jamaah haji.
dan berziarah. Mereka yang pulang dari perjalanan keagamaan ini membawa ajaran Islam dengan mereka. Sementara itu, Buya Hamka berpendapat bahwa Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam, Buya Hamka menulis beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara berkat orang-orang Arab. Yang kedua, Persia. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang meraksa itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Yang ketiga, Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J. Pisnapel dan didukung oleh Christian Snoeckens. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Melaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Melaka pada saat itu. Keempat, Cina. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618-905 Masehi. Menurut Sumanto Al-Qurtubi, pada masa dinasti Tang, daerah Kantong, Jiangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Muslim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.